Subscribe channel Tradisi Dunia, like, komen, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Tradisi Dunia kali ini akan menghadir tentang 7 fakta mencengangkan Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur juga masuk daftar 7 keajaiban dunia. Candi umat Buddha ini dikelilingi taman luas dan berada di tengah gunung-gunung yang menjulang tinggi. Baiklah, channel Tradisi Dunia akan ulas 7 fakta mencengangkan Candi Borobudur. Pertama, ditemukan oleh Gubernur Jenderal Inggris. Pada awalnya, sebelum ramai dikunjungi oleh wisatawan seperti saat ini, Candi Borobudur ternyata sempat terbengkalai. Hal ini dikatakan dalam buku The History of Java yang ditulis oleh Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles. Dalam bukunya, ia menemukan gundukan batu besar yang terkubur di tanah dan tertutup tahun 1814. Ia pun memerintahkan supaya dilakukan pembersihan supaya Candi Borobudur ini bisa dipelajari. Harry C. Cornelius adalah orang yang diberikan tugas tersebut. Kedua, masa pembangunan hampir 100 tahun. Setelah dipelajari, Candi Borobudur ini adalah peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra. Menurut catatan seseorang yang bernama Udaya Kandahjaya yang ada di dalam prasasti Kayumungan, Candi Borobudur ini selesai dibangun pada 26 Mei ke-824. Masa pembangunannya juga hampir memakan waktu 100 tahun setelah proyek ini pertama kali dimulai. Ketiga, terdiri atas 2 juta balok vulkanik. Banyak perdebatan tentang Borobudur, termasuk mengenai hipotesa candi yang dibangun di atas danau purba yang mengering. Dugaan ini semakin kuat ketika ada bukti terendamnya bagian dasar candi pada abad ke-13 dan ke-14. Walaupun demikian, sampai saat ini, pembangunan Candi Borobudur masih menjadi misteri. Salah satu yang pasti adalah Candi Borobudur ini terdiri dari 2 juta balok batu vulkanik yang terpahat dengan apik. Masing-masing balok yang tersusun ini saling mengunci, sehingga candi tetap dalam keadaan kokoh sampai sekarang. Keempat, Candi Borobudur sempat mau dibongkar. Di balik kemegahan candi ini, banyak pemburu artefak yang ingin mengoleksinya. Kepala arca adalah bagian yang paling banyak diminati. Sebab itu, banyak patung Buddha yang ditemukan sudah tanpa kepala. Lebih parahnya lagi, pemerintah Hindia Belanda juga pernah memberikan secara sukarela pada tahun ke-1896. Terdiri atas 5 arca Buddha dan 30 batu dengan 30 batu relief. 2 patung singa, arca penjaga, batu bentuk naga, dan lain sebagainya diberikan kepada Raja Thailand, Chulalongkorn. Koleksi tersebut saat ini bisa ditemukan di Museum Nasional Bangkok. Karena maraknya pencurian, Kepala Inspektur Budaya menyarankan Borobudur dibongkar seluruhnya tahun 1882. Kala itu, reliefnya akan dipindahkan ke dalam museum agar tidak ada kejadian hilangnya arca. Tapi untung saja, seorang arkeolog yang ditunjuk oleh pemerintah bernama Groeneveld menyebut bahwa keputusan ini terlalu berlebihan, sehingga hal tersebut tidak jati dilakukan. Fakta kelima, pernah dipugar 2 kali. Tahun 1885 merupakan awal kembalinya Candi Borobudur. Saat itu, seorang ketua masyarakat arkeologi di Yogyakarta, Tizerman, menemukan kaki tersembunyi. Penemuan ini sontak membuat pemerintah Hindia Belanda menjaga kelestarian dari candi tersebut. Ada 3 orang ahli yang ditunjuk untuk menelitinya. Mereka adalah sejarawan seni Brands, insinyur sekaligus anggota tentara Belanda, Theodor van Eert, dan Van Dijk. Karena anggaran yang terbatas membuat pemugaran tak berjalan sesuai rencana. Pemugaran hanya memusatkan pada merawat patung dan batu. Sebelum itu, ada usaha untuk memperbaiki tata letak batu, stupa, dan drainase. Sementara rekonstruksi catra juga pernah dilakukan, tapi hanya memakai sedikit batu asli. Dampaknya,
Catra tak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya, sehingga Van Earth membongkarnya. Bagian yang tak sempurna ini disimpan di dalam Museum Karmawibangga Borobudur. Untuk menyelamatkan Candi Borobudur, pemerintah Indonesia mengajukan pemugaran. Rencana ini membuahkan hasil, sehingga UNESCO tergerak untuk memulihkan Borobudur. Tahun 1973, pemugaran diresmikan oleh Presiden Soeharto yang menghabiskan dana $6,9 juta dan selesai pada tahun 1984. Keenam, relief bertema kehidupan. Candi Borobudur yang berukuran 123 meter, x 123 meter dengan tinggi asli 42 meter ini mempunyai 2.672 patahan relief yang mana 1.460 relief bercerita tentang kehidupan. Cerita ini terbagi atas 3 bagian. Pada bagian kaki atau kamadatu mempunyai relief yang menggambarkan kehidupan manusia yang penuh nafsu. Kemudian naik ke bagian berikutnya yaitu badan atau rupa datu yang mempunyai relief Lalita Vistara, Jataka, dan Awadana yang menceritakan kisah Siddhartha Gautama dan bagian puncak atau arupa datu dibiarkan secara terbuka. Ketujuh, pernah dihantam bencana alam. Berada di lokasi yang dikelilingi dengan pegunungan membuat Candi Borobudur ini tak lepas dari dampak gunung meletus. Ketika Merapi meletus pada 2010, Candi Borobudur sempat tertutup abu vulkanik dengan ketebalan 2,5 cm. Candi ini juga pernah dihantam Gempa Yogyakarta pada 2006 dan 2010 silam. Akibatnya ada beberapa kerusakan kecil di tubuh candi. Demikianlah ulasan 7 fakta Candi Borobudur. Jika ada informasi yang lain, bisa ditambahkan di kolom komentar. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat terus berkarya. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Semoga Tuhan yang membalasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber kisah ini ada di kolom deskripsi.